Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Wisya Sanai dengan NIM 2019-32049. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori perdagangan internasional. Adapun yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun yang kedua, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama teori klasik dan teori modern. Yang pertama teori klasik. Teori klasik menjadi dua bagian lagi. Yang pertama merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta perdagangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perorangan. Yang kedua, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Yang kedua, teori modern. Adapun teori modern terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menurut John Stuart Mill dan David Ricardo. Teori John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang dimiliki terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki komparatif diskriminatif, atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengekspor barang yang kalau dihasilkan sendiri. Yang kedua, teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan dengan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi. Yang ketiga, kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok. Yang pertama, pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua, setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih.